Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44 berkisah tentang penggandaan roti dan ikan. Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kejadiannya berlangsung di suatu padang rerumputan. Markus bercerita tentang suatu mukjizat, tetapi yang sekaligus juga dapat dimaknai sebagai ilustrasi tentang perjamuan eskatologis, di mana Kristus hadir sebagai gembala yang tidak membiarkan kawanannya dilanda kelaparan. Dalam catatan Markus ini, Yesus tidak hanya dihadirkan dan bertindak sebagai pengajar nilai-nilai spiritual dan moral, tetapi dengan itu juga menjadi seorang gembala yang selalu peduli dengan kesejahteraan kawanannya. Tempat mereka berkumpul dilukiskan sebagai suatu padang luas dengan banyak rerumputan yang biasanya menjadi tempat penggembalaan domba-domba. Sunyi seperti sepinya padang rumput luas atau padang gurun. Figur Yesus yang sedang mengajar dan dikerumuni banyak orang, lebih dari 5.000 orang, menggambarkan keberadaan seorang gembala yang dikelilingi oleh domba-domba yang mengikuti tuntunan serta bimbingannya menuju padang penggembalaan yang hijau, seperti kata pemazmur, Tuhan menuntun daku ke padang rumput yang hijau. Ini sekaligus juga mengingatkan kita akan penggembaraan umat Allah Israel di padang gurun di bawah tuntunan Yahweh lewat kegembalaan Musa. Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa. Ia menjatuhkan makanan dari surga dalam rupa manna, sehingga semua orang mendapat rezeki secukupnya setiap hari. Semua yang mendengarkan pengajaran Yesus mendapat makanan, menunjuk kepada makna universal mukjizat ini, yakni bahwa setiap orang berhak mendapat rezeki. Sebelum makan, para hadirin dibagi dalam kelompok-kelompok, dan setelah makan sampai kenyang, masih ada sisa-sisa yang atas perintah Tuhan dikumpulkan sebagai wujud konkret penghargaan atas setiap anugerah Allah, termasuk kelimpahan rezeki. Hal ini menunjuk kepada perjamuan makan mesianis dan kelimpahannya. Rahmat Allah berlimpah ruah. Markus hendak menggarisbawahi bahwa Yesus yang mengajar banyak orang dan kemudian menggandakan roti dan ikan untuk menjadi santapan bagi mereka yang mengikutinya itu, tampil sebagai gembala eskatologis. Tuhan selalu membimbing dan menuntun domba-domba gembalaannya dengan pengajarannya, serta mengarahkan mereka ke padang rumput yang hijau, lambang tanah terjanji yang bersifat eskatologis itu, di mana rahmat Allah berkelimpahan. Gambaran tentang keberadaan para murid bersama dengan Tuhan dalam perjalanan menuju tanah terjanji
dan bagaimana Tuhan memelihara murid-muridnya juga dengan perantaraan para rasul menjadi kenyataan dalam komunitas Kristiani awal, sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 27 sampai dengan 30. Ciri-ciri khas persaudaraan perdana para murid terlukiskan dengan sangat baik dalam Kisah Para Rasul ini. Ketika menempuh perjalanan hidup sehari-hari, sementara menyimak sabda Tuhan dan perihidupnya, serta menjadikannya praksis hidup, mereka menjabarkannya secara sangat real, yakni dengan membangun solidaritas. Luar biasa apa yang mereka lakukan. Hidup sehati sejiwa, berbagi dalam segala sesuatu, hidup dalam kasih karunia melimpah, sehingga tidak seorang pun berkekurangan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, yakni dari kisah itu, diceritakan bagaimana murid-murid mengumpulkan sumbangan sesuai kemampuan masing-masing dan membagikannya kepada saudara-saudara yang membutuhkannya. Tampak di sini hidupnya semangat solider para murid dalam hal menampilkan hakikatnya sebagai komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Solidaritas di antara mereka itu sungguh sangat kuat. Apa yang hidup dalam dan dipraktekkan oleh gereja perdana hendak diwujud nyatakan juga oleh gereja sepanjang masa di seantero dunia, termasuk gereja masa kini di Indonesia. Maka bukan tanpa alasan kalau para uskup membentuk suatu komisi untuk menjadi perpanjangan tangan melaksanakan kerasulan khusus pengembangan sosial ekonomi. Dalam perjalanan perziarahannya, Gereja Katolik Indonesia sebagai komunitas orang-orang beriman sadar pertama-tama bahwa dia berada dan bertindak dalam persekutuan dengan Yesus Tuhan. Seperti dalam kisah Injil Markus, orang-orang beriman Katolik perlu sadar bahwa mereka selalu membutuhkan pengajaran dan contoh teladan Tuhan, serta menghidupinya sebagai jalan kepada tanah terjanji di mana Bapa berada. Selama dalam perjalanan perziarahan ini, mereka menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan terhadap satu sama lain, bahkan terhadap semua manusia. Sabda Tuhan, kamu yang harus memberi mereka makan, dan kamu harus saling melayani, kiranya menjadi kenyataan dan praksis hidup sehari-hari, sehingga setiap orang boleh mendapat rezeki secukupnya dari hari ke hari, dan tidak ada yang harus menderita kelaparan atau hidup melarat karena kekurangan makanan. Kini, ketika Tuhan tidak lagi secara fisik kemanusiaannya tinggal dan bergiat bersama kita, tugas tersebut harus tetap dilaksanakan. Lewat aneka program dan kegiatan berkelanjutan di lapangan atau dimanapun dan di setiap waktu, Gereja Indonesia secara khusus lewat Komisi PSE tidak hanya menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk membagi rezeki, kegiatan sosial, tetapi juga harus mencari tahu bagaimana menggandakan roti dan mengupayakan penggandaan roti itu
demi kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya umat Katolik Indonesia. Itulah makna pengembangan ekonomi yang bersifat sosial. Hal yang tidak kalah pentingnya ialah upaya-upaya menyadarkan masyarakat melalui kerasulan khusus ini agar mereka selalu mensyukuri pemberian atau anugerah Tuhan yang tersalur lewat sesama, yakni orang-orang yang barangkali juga tidak selalu berkelebihan rezeki, bahkan barangkali tidak jarang juga berkekurangan. Selain itu, dirasakan perlu juga kemudian mendidik masyarakat untuk selalu menghargai anugerah tersebut dalam wujud hidup hemat, serta memiliki kepekaan akan perlunya menyimpan setiap kelebihan untuk masa-masa mendatang. Saudara-saudari yang terkasih, kita berada dalam proses menumbuh kembangkan dengan baik solidaritas. Rasanya perlu juga membangun kesadaran bahwa orang bisa memberi tanpa menunggu berkelebihan, dan yang menerima diingatkan untuk selalu bersyukur dan mempertanggungjawabkan setiap pemberian secara baik dan benar. Untuk semua perlu penyadaran bahwa kita bergerak dalam dan bersama Tuhan. Dialah gembala yang menuntun kepada perjamuan eskatologis. Kita dijiwai semangat solider, bergerak bersama sambil menyimak sabda Tuhan dan teladannya, serta mengikutinya tapak demi tapak dan hari demi hari. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam